Jadi jangan bayangkan Lailatul Qadar itu seperti cahaya datang langsung bungkus dirita. Itu mitos. Lailatul Qadar semua orang bisa kena. Ciri-cirinya dalam 1 bulan Ramadan ada 1 malam yang dalam 1 bulan Ramadan ada 1 malam yang umat Islam menunggunya. Umat Islam menantikan malam itu. Siapa yang tahu? Jangkolan 9 cilaga. Batal nih. Tapi anak-anak, siapa yang tahu? Anak-anak. Ah, kau yang baju kuning. Sini, cepat kau. Ya. Pertanyaannya jawab, tapi jawab kau dulu. Siapa namanya neneknya Dasat Latif? Hah? Kalau begitu jawab kau saja. Sembarang sebutkan. Pak Ilham juga tidak tahu ji. Nah, malam apa yang dinanti-nanti? Malam Lailatul Qadar. Sarah. Dia. Wih. Oke, terima kasih. Malam Lailatul Qadar. Kenapa dinanti-nanti? 1. Karena pada malam itu siapa yang berdoa Allah malu tidak mengabulkan doanya. Ustaz, nah berdoa mah itu malam 10 malam terakhir. Tiap malam saya berdoa. Kenapa Allah tidak kabulkan? Begini bos, berapa lama mau kau berdoa? Coba, Nabi Adam alaihi salam berdoa supaya dipertemukan Siti Hawa setelah diusir dari sorga. Berapa lama dia berdoa? 200 tahun baru Allah kasih. 200 tahun. Coba, Nabi Musa alaihi salam berdoa supaya umatnya Bani Israel diselamatkan dari Fir'aun. Berapa lama dia berdoa? Lebih 60 tahun. Coba. Nabi Zakaria berdoa, ya Allah berikan saya anak. Usianya berapa? 21 tahun. Kapan dikasih? 80 tahun baru dikasih. Nabi Muhammad berdoa ketika kiblat pindah ke Masjidil Aqsa. Nabi berdoa, ya Allah, pamoteri kodong, palisu kasih kiblat talo Mekah, kembalikan kiblat kami ke Mekah. Berapa lama baru Allah kabulkan? 18 bulan. Nabi Adam 200 tahun, Nabi Musa lebih 60 tahun, Nabi Zakaria lebih 50 tahun, Nabi Muhammad 18 tahun. Itu Nabi bos berdoa dikabulkan setelah puluhan tahun. Kate berdoa pagi mau dikabulkan besok, pret. Nenek nu gawang. Ayo. Maka kalau berdoa pada malam Lailatul Qadar, Allah pasti kabulkan doamu. Allah pasti kabulkan. Cuma bentuknya beda-beda. 1 dikabulkan sesuai yang dia mau. Ya Allah, mudah-mudahan dapat jodoh tahun ini. Tahu pulang tarawih, jadi jodoh. Langsung Allah kabulkan. Ada juga yang ditunda. Ya Allah kasih saya mobil. Ya Allah berikan saya mobil. Kok tidak dikasih? Allah tahu kalau ada mobilnya tahun ini selingkuh jina kerja. Tiako sarerong. Ya Allah. Allah kabulkan. Tapi dalam bentuk apa? Allah tahu. Ini tidak cocok kalau ada mobilnya. Kenapa? Tabrakannya. Semua doa dikabulkan. Maka merugi orang yang masuk Ramadan, apalagi akhir Ramadan, dia tidak berdoa. Satu, kenapa dinanti-nanti Lailatul Qadar? Karena doa-doa dikabulkan Allah. Yang kedua, kenapa Lailatul Qadar dikabulkan? Dinanti-nanti. Karena apa? 1 kali melakukan kebaikan pada malam itu lebih mulia dari 100 tahun. Kalau 100 tahun berapa lama, Dek? 100 tahun berapa bulan? Hah? Berapa? Sini cepat kok. Hadiah. Berapa? Cepat kok. Cepat kok, jangan malu. Berapa? 83 tahun. 83. Wih, hebat. Apa hadiah? Masya Allah. Artinya apa? Kalau ada orang berdoa pada malam itu, ada orang mengaji pada malam itu, ada orang sholat pada malam itu,
ada orang itikaf pada malam itu, ada orang salawat pada malam itu, maka perbuatan baiknya lebih mulia daripada 83 tahun. Apa? 83 tahun, kan senyenjo 83 tahun. Tapi bukan 83 tahun mengaji malam ini, 2 bulan lagi baru mengaji, tidak. 83 tahun artinya berturut-turut. Jadi kalau Bapak mengaji pada malam Lailatul Qadar, lebih mulia 83 tahun mengaji berturut-turut. Ada di sini pernah mengaji 83 tahun berturut-turut? Ada? Tarawih saja 1 juz 1 rakaat, nah 20 rakaat kempor kau pulang. Langsung ke tiaman jodede toba mak. Coba. Berbuat baik lebih mulia dari 83 tahun. Kenapa lagi dikabulkan pada malam itu? Orang menanti-nanti pada malam itu. Karena Allah pada malam itu menentukan semua takdir-takdir kita. Ditentukan. Misal, Das'at Latif wafat tahun 2021 Desember. Itu sudah Allah tentukan. 2021 Desember wafat mati Das'at Latif. Tapi pada dalam itu saya mohon, ya Allah, berikan saya umur panjang. Supaya saya bisa semakin lama berdakwah. Supaya makin banyak orang menikmati ilmuku. Berikan saya umur panjang. Allah katakan, Jibril, sini. Hapus itu ajalnya. Jangan kau cabut nyawanya. Tunda sakaratil mautnya. Sampai waktu yang belum ditentukan. Baji tanam maknanya. Coba, belum ditentukan. Nah, sekarang pertanyaannya. Apa paling dilakukan pada malam itu? Toh? Nah, segala sesuatu kebaikan. Ngaji, tadarus, itikaf. Beda itu ngaji dengan tadarus. Kalau ngaji, kalian tak sendiri. Itu mengaji. Tapi kalau ada di sini ustadz, ada di sini jamaahnya, ada yang bimbing, ada yang mengaji bersama, itu namanya tadarus. Apalagi berdoa, apalagi zikir. Nah, ibu bapak, itu segala kebaikan. Bahkan kebaikan duduk saja di masjid itu sudah ibadah. Duduk saja. Boleh, sudah ibadah itu. Datang itikaf di masjid tawa jagona, datang satu keluarga Pak, bawa selimut, bawa tempat tidur, bawa bantal, bawa papa sahur. Sampai di masjid, begitu nanti bangun, ayalah ketiduran lagi. Dapat pahala karena dia sudah niat untuk datang itikaf. Coba, jangan anggap remeh. Masih ada berapa malam ini? Masih ada 3 malam. Iya toh? Nah, sudah. Sekarang apa tanda-tandanya orang gappal Lailatul Qadar? Ada lagi hadiah. Siapa yang hafal surah Al-Qadar? Mana? Aku tahu yang besar, yang kecil-kecil kah? Siapa? Sini. Cepat kok. Nah, mana? Sini. Sini. Kau juga sini kok. Ya, surah Al-Qadar. Apa bacanya ini, Dek? Berjamaah di masjid, solat awal waktu. Ini dapat memang aku satu hadiah kau. Sekarang surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Oh, sudah Mi, itu mau tadi sudah Mi. Ya, dah sama gua ya. Ya, ini lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul fajr. Tidak tergoda tahu. Kau dapat kau 2 lembar. Nah, sekarang siapa yang hafal artinya, Bapak-bapak? Apa? Siapa hafal artinya? 4 lembar kusariangko. Siapa yang hafal artinya? Ayo, cepat kok. 4 lembar. Siapa yang hafal artinya? Cepat kok. Siapa hafal artinya? Orang tua. Tiada anak, orang tua. Ayo. Ini buktinya bagaimana kau mau khusus sholat. Berpuluh-puluh tahun kau baca itu kau hafal. Tena nu hafal artinya cilaka. Ayo, siapa yang hafal? Siapa yang tahu? Sini Pak, sini. Ayo. Cepat Ki, waktu yang terbatas. Sampai jam berapa ini Pak Ilham?
Sambaran ji. Ya, apa artinya? Tabe, ya. Cepat nambi ke YouTube. Banyak nonton nanti nih. Jam memang malu-malu nala istri tak. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya. Tahukah engkau apakah itu Lailatul Qadar? Ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Tanazzalul malaikatu ruh fiha. Malaikat dan ruh turun pada malam hari itu. Ya. Biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin Allah dengan segala perintahnya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatanlah sampai matahari. Sadaqallahul adzim. Ampak lambar. Wih, beda uana Ustaz dengan uana Pak Ilham. Silakan duduk. Nah, ayat tadi itu menjelaskan apa tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ada yang bilang sama saya, Ustaz, ada tetanggaku tewas setelah Ramadan, panjang janggutna, hitam jidatnya, tawa celanana jingkrang, kalam. Apakah dia dapat Lailatul Qadar? Bisa jadi. Tiba-tiba jenggotnya panjang, celananya jingkrang, hitam jidatnya, bicaranya kalem. Bisa jadi dia dapat. Tapi kalau dia pendendam, hitam jidatnya tapi pendendam, panjang jenggotnya tapi suka menghina orang, celananya jingkrang tapi mau menang sendiri, kalem perbuatannya, gotong royong orang di kompleks tidak pernah datang, sesungguhnya saya berpendapat dia tidak kena Lailatul Qadar. Orang yang dapat Lailatul Qadar menurut ayat tadi, dua tandanya. Satu, dia selalu merasa tentram jiwanya. Dia selalu percaya diri, dia selalu optimis, dia selalu bersangka baik sehingga tenang perasaannya. Bapak kalau selalu tenang perasaan, maka yakin Bapak kena gejala-gejala Lailatul Qadar. Tenang perasaan. Apa yang membuat orang gelisah? Satu, dosa. Malik. Mati. Ada tong itu orang itikaf batin marah-marah. Kareng-kareng. Apa baik seperti itu? Tidak, kau ganggu orang. Apalagi sampai dah kasih bunyi-bunyi kan. Iya tuh. Ya, boleh kau meneteskan air mata, tapi jangan kau ganggu tetanggamu. Jangan kau ganggu orang di sampingmu. Kada tong itu orang masuk masjid pakai dia paling soleh. Biasa iya mau cowok. Ya. Nah, dia merasa orang biasa gelisah gara-gara dosa. Cikali, saudaraku, berapa ton dosamu? Ada yang pernah melakukan dosa seperti Umar bin Khattab? Umar bin Khattab, dia ambil itu bayinya yang masih orok, anak perempuan, dia gali kuburnya anaknya, pasir, lalu dia tanam hidup-hidup. Karena dia bilang perempuan aib. Tapi setelah taubat, ada 10 orang dijamin pasti masuk surga. Satu di antaranya Umar bin Khattab. Berapa ton dosa tak, bos? Maka bukan dosa masalah. Tenang saja, tenang. Dosamu besar, ampunan Allah jali besar. Apa balik masalahnya? Tobat ko cika. Tobat ko. Nak kero tobat Ustaz, tekan macarana. Satu, tobat di lisan, banyak-banyak ku istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim adzim wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim adzim wa atubu ilaihi. Itu ulang-ulang. Astagfirullah, astagfirullah. Bayangkan dosa yang kita lakukan. Astagfirullah, astagfirullah. Allah ampuni. Datang anak muda, ya Rasulullah, saya banyak dosa. Nabi bilang, tobat kau. Tapi kuulangi lagi ya Rasul. Tobat kau lagi. Kuulang lagi ya Rasul. Tobat kau cika. Jangan kau lagi cari di hadis cika. Tidak ada itu. Ini bahasa maros. Tobat kau lagi. Nabi bilang ini anakmu. Banyak itu dosaku. Ya Rasul. Nabi bilang Nabi. Anak muda, banyak dosamu. Ampunan Allah jauh lebih besar. Jadi dosa jangan membuat kita cemas. Tapi yang membuat kita cemas. Kalau bapak tidak mau bertobat. Intinya tobat. Tenang. Yang kedua, yang membuat kita kadang kala cemas dengan dunia ini apa? Rezeki,
fulus. Jangan mau kau cemas. Ada di sini mati kelaparan anaknya? Ada? Ada di Makassar mati kelaparan? Ada? Tidak. Yang mati narkoba banyak. Mati game motor banyak. Mati perambusur banyak. Berarti bukan perut yang kau bukingkan, yang kau cemaskan. Tapi apa? Akhlaknya anakmu. Biarkan anak kita tidak juara kelas, tapi dia pandai datang ke masjid. Biarkan anak kita tidak lulus akabri, tidak lulus sekolah polisi, tidak lulus ASN, tidak apa-apa. Yang penting dia rajin berjamaah di masjid. Aman mako. Karena kalau mati kok, biar tinggi sekolahnya anakmu, biar banyak gelarnya anakmu, biar banyak hartanya anakmu, tapi dia tidak pernah datang di masjid, tidak pernah dia berdoa, kaulah orang tua paling celaka. Ini, ibu-ibu di atas. Kalau mati ki ibu, siapa doakan ki? Suami. Kawingi lagi. Iya tuh Pak. Cocok kita bilang. Saya juga kok. Suami. Saya kalau meninggal istriku pasti kawin lagi. Nabi lagi cemburu, ndak cemburu maka kalau dikubur di blender mako. Ayo. Siapa yang doakan kita? Tentu anak. Maka yang perlu kita cemaskan bukan uang. Bukan kerjanya anak tak. Tidak usah cemas. Nah apa kau makan nanti? Jangan kau cemas. Yang perlu bapak cemaskan. Nah apa kau sembah nanti? Tidak usah cemaskan soal ini. Nih isi perut. Coba lihat. Kalau mau ki puasa itu Pak. Mau ki buka. Ceceh. Nelengaseng coba. Kan rejawaya. Karopo. Pisang hijau. Jalan kote. Teh botol. Aku. Oh yang ngaseng Pak. Tapi begitu masuk korma. Langsung jelek semua dilihat ini. Maka bapak tidak usah cemas. Selalu mencemaskan dunia itu godaan setan. Yang kita cemaskan kalau anak-anak tak tidak bagus akhlaknya. Ini selalu saya populerkan soal rezeki. Bapak-bapak tahu cicak? Kita tahu kinjo cicak Pak? Ibu-ibu tahu cicak? Tahu toh? Apa namakan itu cicak? Nyamuk. Masuk akal enggak? Cicak di dinding ji. Nyamuk terbang. Bagaimana caranya ketemu? Allah perintahkan cicak masuk ke di perut mulutnya cicak. Nyamuk masuk kok. Makanya bila lagu tak dulu waktu kecil, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak Nabila lagu, cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah cicak. Nah Bapak Ibu, dua yang selalu mencemaskan kita, dosa dan masa depan dunia. Jangan cemaskan. Yang kita cemaskan kalau anak tak tidak bagus agamanya. Yang kedua, ciri-cirinya orang dapat Lailatul Qadar. Tadi tenang perasaannya, tentram hatinya. Yang kedua, selalu termotivasi melakukan kebaikan. Selalu terdorong melakukan kebaikan. Sebelum Ramadan, tahu ini cewek tidak pakai jilbab. Kita anak muda napan raki. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Iya toh. Nah, setelah dia Ramadan pakai jilbab, keluar Ramadan tetap pakai jilbab. Percaya, kau sudah dapat Lailatul Qadar. Sebelum Ramadan malas sekali ngaji, masuk Ramadan dia ngaji, keluar Ramadan ia tahu tiap hari dia ngaji. Mana mau satu ayat satu hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Tahu daripada kau ndak ada. Satu ayat satu hari. Cukup tahu. Satu pekan 7 ayat. Satu bulan 35 ayat. Syukur-syukur kalau dia baca terjemahannya. Itu bapak sudah yakin Pak. Sebelum tahu Ramadan kalau pergi mak goes sepeda, kelihatan pahana. Kelihatan pahanya. Masuk di masjid, waktu ruku masih bagus. Sekali nak sujud, ada celengan di belakang. Tahu masuk Ramadan, dia buang itu bajunya. Keluar Ramadan, tidak pernah lagi dipakai. Ngapa kau Lailatul Qadar? Jadi jangan bayangkan Lailatul Qadar itu seperti cahaya datang, langsung nak bungkus dirita. Itu mitos. Lailatul Qadar, semua orang bisa kena ciri-cirinya, tentram hidupnya soal dunia tidak pernah nak cemaskan, dan dia selalu melakukan kebaikan-kebaikan.
Karena waktu yang terbatas, inilah saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa nanti nonton, like and share.